kemudian digunakan secara organik di masyarakat yang nantinya diciptakan oleh lembaga baru. Konsep yang sangat bagus sekali waktu itu, pola bahkan anak SD pun harus tahu orang-orang juga berani menyatakan Pancasila. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Sekdis, ada Pak Kadis Kominfo ya. Terus Pak Sekdis Pendidikan ya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pak Gus Suryo Brate. Makasih sudah hadir. Ada Jaswanto, ada Dayat, ada Pego, Juli Sastrawan, ada juga Bliagus ya. Terus ada Dian, ada Gus Prim, semuanya makasih banget sudah hadir. Di dapur ada siapa lagi tuh? Oke. Anak-anak yang ada di sini ada siapa aja nih? Dwi, kemudian ada Winda, ada Hadi, ada Adi Sapta, ada Agung Prema, ada Bagus Fahresi, siapa namanya? Winda. Oke. Siap. Makasih banget ya sudah hadir. Yang baru datang siapa namanya? Siapa? Oh, Mela. Karena kita baru pertama kali ketemu offline. Kan biasanya online. Jadi wajahnya nggak begitu familiar. Kadang mereka sinyalnya lah ada masalah. Ini pertama kali juga mereka ketemu, kecuali Hadi udah beberapa kali ke sini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik ya, menulis riset dan bicara tentang proses riset dan cara menuliskannya. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Mbak Dianita ini masih muda, jauh dari saya lebih muda ya, tapi sudah hebat sekali ya. Beliau ini bisa di Google karya-karyanya apa saja. Beliau sekarang adalah penulis pidato di kementerian ya. Kementerian apa Mbak? Kemendikbud ya. Jadi Mbak Dianita ini penulis pidato di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tepuk tangan. Wih. Ini Pak Sekdis dari Dinas Pendidikan ya. Dan juga ada Pak Kepala Dinas Kominfo. Mungkin belajar bikin pidato sama Mbak Dianita nanti. Berarti kalau ada rilis pidato dari Nadiem Makarim itu Mbak Dianita ya. Wah, tepuk tangan sekali lagi. Jadi beliau adalah orang di balik Pak Nadiem Makarim ya, yang mungkin pidato-pidatonya kita tahu sangat menggugah gitu ya. Kami tadi sudah, sini duduk. Siapa namamu? Rizku ya? Rizku Wardana. Iya. Ini mahasiswa saya juga yang karena online jarang ketemu, ini offline baru ketemu. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Dianita dan khususnya mungkin Juli Sastrawan yang mengenalkan kita melalui Juli. Mbak Dianita bisa ke Mahima. Mungkin kita juga pernah bersinggungan sedikit atau bertemu di Cipta Media Ekspresi, saya dengan Project 11 Ibu dan Mbak Dianita dengan project bukunya. Tapi ini pertama kali saya bertemu ya. Kita ngobrol-ngobrol tadi sudah kayak brainstorming sedikit mencari benang merah. Kalau saya proses penulisan riset saya itu mungkin lebih banyak ke karya sastra ya. Jadi apa yang saya alami itu saya jadikan puisi, cerpen, naskah drama. Nah, ini ada 9 buku saya. Satu lagi karena saya ingin berlari itu saya nggak punya. Terus tadi tanya mahasiswa saya punya. Terus nanti saya minta dari dia buku saya sendiri. Benar ya Winda ya, bukunya saya nggak punya gitu. Jadi sebetulnya saya mengawali menulis itu awalnya karena kegelisahan ya, kegelisahan melihat ketidakadilan, melihat ketimpangan, terus melihat bahwa ada sebuah idealisme yang kita ingin tuju tapi tidak bisa terjadi dengan begitu saja gitu ya. Kemudian saya menemukan melalui seni lah bisa salah satunya gitu ya.
Jadi mungkin di sini benang merah kita adalah riset itu kemudian kita tuliskan dan kita bagikan kepada masyarakat. Ya itulah benang merahnya. Awalnya kayak kita bisa menyambungkan bahwa Mbak Dianita dan saya memiliki benang merah yang sama. Apalagi mungkin backgroundnya sama-sama sastra, ya sastra. Kalau Mbak Dianita ini sastra Inggris juga. Kalau saya lebih ke pendidikannya, tapi rohnya sastra gitu. So it's literature in English language teaching. Kalau Mbak Dianita lebih ke analisis sastra. Oke, mungkin kita ngobrol saja. Silahkan Mbak Dianita. Indah, silahkan ya. Diperkenalkan, ngobrol, ngalir aja ya Mbak ya. Silahkan. Oke. Iya, selamat pagi teman-teman. Kemudian mohon izin juga Pak Kadis. Selamat pagi, terima kasih sudah diizinkan untuk main ke sini. Dan kemudian karena hari ini konteksnya kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi kebetulan kalau buku yang terbaru yang akan dibahas ini mengenal Orde Baru sebenarnya sebuah ensiklopedia, bisa dibilang seperti itu. Jadi isinya adalah ada 167 entry yang alfabetis dan kemudian isinya mengenai misalnya ada kata-kata ataupun kemudian misalnya nama orang, nama kebijakan atau kemudian nama-nama tokoh yang membangun Orde Baru gitu. Dan kemudian saya susun menjadi sebuah buku ini yang awalnya diawali dari tulisan di blog. Nah kemudian tujuannya sebenarnya adalah ingin ke anak muda sebenarnya memang. Jadi bagaimana kemudian mengenal kembali Orde Baru yang mungkin saya sendiri pun juga kelahiran 93 dan hanya merasakan Orde Baru 5 tahun. Dan itu pun nggak ngerasa langsung begitu ya. Tapi kemudian ada latar belakang juga kakek saya seorang ekstapol. Jadi ada sedikit pengetahuan tentang seperti apa peristiwa di waktu Orde Baru itu seperti apa. Dan pada akhirnya tadi sempat disinggung oleh Bunda Sonia tentang ingatan, tentang memori gitu. Jadi mungkin memori saya bukan memori empiris, tapi kemudian memori generasi ketiga yang tidak merasakan langsung, tapi mendapatkan banyak memori juga dan menggerakkan saya kemudian membuat buku ini. Sebelumnya sebenarnya juga ada novel buku harian keluarga Giri yang menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh kakek saya dan juga keluarga saya menghadapi pada saat itu 12 tahun tanpa seorang ayah di rumah karena dituduh berhubungan dengan kelompok kiri dan akhirnya dipenjara dan sempat ya 12 tahun tidak ada di rumah gitu. Jadi itu tadi bagaimana kemudian karya sastra bisa menjadi sebuah kanal begitu ya, kanal untuk bisa menyampaikan ingatan, bahkan mungkin kemudian menyembuhkan diri kita juga sendiri gitu ya. Mungkin kalau generasi ketiga seperti saya nggak terlalu bisa dibilang lukanya nggak terlalu besar lah dibandingkan ibu saya untuk mungkin atau terutama kakek saya. Tapi kemudian pastinya cara kita juga memaknai peristiwa pada saat itu juga pasti berbeda. Dan kemudian itu yang saya sampaikan di situ di novel itu bagaimana saya melihat saya masih kecil. Waktu itu tuh kemudian sempat bingung pada saat itu saat sekolah misalnya di pelajaran sejarah di sekolah diceritakan tentang ada foto lubang buaya dan digambarkan orang-orang yang membunuh 7 jenderal. Saya membayangkan emangnya kakek saya tuh ikut peristiwa itu gitu. Membayangkan ikut bersalahkah kakek saya gitu kan. Tapi kemudian di rumah juga diajarkan bagaimana saya sendiri tahu sendiri kakek saya tuh rasanya nggak percaya lah kalau misalnya beliau itu terlibat dalam peristiwa 30 September dan ditangkap. Jadinya ada memori itu, ada gejolak itu, saya sebagai generasi ketiga, dan pada akhirnya karya sastra menjadi salah satu kanal yang cukup tepat bagi saya untuk bisa menyampaikan itu. Bahwa mungkin kemudian kalau di tulisan akademik, itu bisa tersampaikan, tapi bahasanya akan lebih formal dan mungkin kurang bisa menyentuh ya. Nah, sementara karya sastra dengan pilihan bahasa yang lebih luas bisa dibilang, penyampaian yang lebih luas, tekniknya juga bisa kita pilih, itu memberikan ruang cukup luas untuk itu. Mungkin itu dulu dari saya, Bunda Sonia. Saya sekilas tadi scanning mengenal Orde Baru yang ditulis Mbak Dianita ini kayak kamus ya. Disusun secara alfabetis. Jadi misalnya ada H gitu, ditulis kemudian di sini Harmoko gitu. Saya kenal Harmoko dulu dari TV ya, zaman SD dulu kan. Harmoko tuh, kalian tahu Harmoko? Nggak tahu Harmoko gimana nih? Oke, kita Harmoko itu Menteri Penerangan ya, Menteri Penerangan yang dulu tuh
pasti beliau saja yang sering masuk di TV ya, TV-nya TVRI gitu. Harmoko tuh punya kayak kekuasaan gitu ya, mewakili presiden mengumumkan apapun gitu. Dan karena channel ekspresinya waktu itu hanya TVRI gitu, tidak ada TV swasta lain. Jadi kita tuh kenalnya cuma Harmoko aja gitu, Harmoko, Soeharto itu aja gitu. Nah, upaya Mbak Dianita di sini untuk menyusun pengetahuan Orde Baru secara alfabetis dan secara ringan sesungguhnya, karena cuma 1,5 halaman gitu ya. Misalnya saya bacakan ya, mungkin saya kasih tahu seperti apa. Harmoko halaman berapa ya? Oh ini halaman 200. Oh ya, ini jadi misalnya ini ya Harmoko gitu ya. Harmoko ini dituliskan secara ringan sih menurut saya, secara ringan dan singkat gitu ya, tidak terlalu berat gitu. Jadi kalau umumnya ya penelitian Orde Baru itu dibukukan, itu kita pasti merasa ruwet sekali gitu. Nah, Mbak Dianita ini sekilas saya lihat, meskipun saya belum baca semuanya, mampu menangkap keruwetan itu dengan simpel, dan sesungguhnya itulah yang kadang sulit atau jarang dilakukan orang gitu ya. Penelitian mereka melakukan puluhan tahun dan kemudian ditransfer gitu aja, tidak tidak diolah lagi. Nah, menurut saya ini menarik karena seperti kamus Orde Baru itu, dan kalau kalian tidak tidak tahu Orde Baru seperti apa, ini boleh untuk kenalan. Kayak istilah kenalan cuma say hi aja loh. Saya Orde Baru cuma say hi, saya Orde Baru gitu. So this is just like that, just a very brief introduction to Orde Baru. Tapi kemudian menarik karena Mbak Dianita kan kelahiran 93, Orde Baru itu kan sudah tumbang 98 gitu. Kemarin malam kita itu ada diskusi yang sangat menarik tentang politik dan jurnalistik, di mana yang diundang adalah para jurnalis lawas, para jurnalis tua, nggak sih tua, senior gitu, yang mengalami meliput tragedi 98 itu. Salah satunya Yahya Umar, wartawan senior yang merasakan ketika kerusuhan 98 itu terjadi, dan dia merasakan juga ketika sorry ya, ayah Putih ya, jemput. Udah, kamu yang jemput. Oke, sorry. Terdistract. Jadi Yahya Umar itu hampir kena peluru gitu, karena dia jalan-jalan di sebelah-sebelahnya itu toko-toko udah terbakar semua, udah api di mana-mana gitu. Itu 98 gitu. Dan kemudian dia survive gitu, selamatlah dari situ. Padahal dulu kan kalau wartawan itu bisa salah-salah bisa diserang juga. Tapi waktu itu beliau kerja di Bali Pos, dan Bali Pos itu memasang ini adalah kantor berita pro reformasi. Jadi nggak dihancurin gitu, pro reformasi. Jadi ngeri banget sebenarnya kalau 98 itu, dan kalau misalnya itu baru dengar dari cerita satu orang ya, belum lagi dari cerita yang sangat masif lah, terutama dari para korban yang menjadi korban pemerkosaan misalnya, atau yang menjadi survivor dari itu sangat mengerikan sekali gitu. Dan kemudian buku ini menurut saya mengambil sisi yang berbeda aja gitu ya. So this is about perspektif gitu. Jadi untuk milenial gitu ya, atau anak muda yang ngerasa berjarak gitu dengan Orde Baru, bukan berarti kalian tidak bisa belajar tentang Orde Baru ya. Kalian bisa belajar dengan memulainya dengan yang mungkin seperti ini. Ini tersusun alfabetis gitu. Jadi kalau nggak pengen baca Harmoko ya jangan baca hanya gitu kali ya. kayak menu gitu aja ya. Terus ini lucu banget sih.
saya pasti bakal lahap ini sekali duduk mungkin karena handy ya. Handy itu apa ya? Practical terus sesuai dengan minat, nggak perlu dibaca semuanya juga gitu kalau nggak relevan. Ya, misalnya di sini ada tentang super semar. Kalian tahu super semar kan? Tahu ya super semar apa? Oh ya, oke. Ya, oke. Beasiswa super semar ya, ada. Terus ada kalau apa namanya? Ini ada istilah Ratu Adil. Tahu Ratu Adil? Tahu? Pernah dengar ya pasti ya. Pernah dengar Ratu Adil. Terus ya selucu itu, artinya maksudnya sebuah riset tidak harus seberat itu dituliskannya gitu. Bisa jadi kalian kan penulis puisi nih. Ini saya perkenalkan nih Mbak ya. Untuk yang belum kenal juga di belakang juga ada penulis, ada Jaswanto, ada Juli, dan ini Adi Sapta namanya. Dia juga penulis puisi, ikut riset saya di kelas riset poetry yang sekarang saya untuk disertasi S3. Dia boleh dikasih tahu? Boleh ya. Dia itu punya fobia terhadap clown. Apa namanya? Claustrofobia. Oh, chlorophobia. Oke. Jadi di puisinya dia yang sedang saya teliti, saya merasa dia menemukan bahasa dari trauma yang dia punya gitu. Jadi riset saya agak-agak juga menyentuh psikologi, filosofi, dan language learning, bagaimana masa lalu di belakang kita, trauma itu kemudian akan membentuk bahasa yang kita pilih di dalam penyampaian itu. Dan dia puisinya luar biasa loh. Yang Bunda pakai itu kemarin yang Dear Terror ya. Yang Dear Terror itu dia cerita tentang bagaimana teror itu membuat hidupnya tidak nyaman, dan awalnya menolak bahwa ini ada dalam hidup saya gitu. Tapi kemudian semakin gede baru dia bisa belajar menerima. Dan kemarin kita pakai teknik mindfulness ya untuk belajar menerima masa lalu, tidak menggugatnya tetapi belajar berdamai dengan itu. Kita cuma menamai emosi itu dengan perspektif baru. Kita tidak mengabaikan emosi itu, kita cuma melabelinya dengan label baru, yaitu namanya perspektif baru gitu. Gitu ya. Maaf ya ini sudah agak gini, tapi itu cara juga menulis riset sebenarnya, bahwa riset itu bergantung pada perspektif apa yang kita ambil. Bayangkan Orde Baru yang sangat besar gitu ya isunya, itu bisa dibuat sedikit ringan, meskipun tidak seringan yang kalian bayangkan juga. Kalau misalnya membayangkan pekerjaannya juga pasti rumit gitu, tetapi handy gitu ya. Sama dengan kalian juga ketika punya masa lalu itu, katakanlah trauma atau apa, terus Bunda Sonia langsung memperkenalkan mindfulness dengan apa ya, dengan mengalir gitu. Ternyata trauma itu bisa diobati dikit-dikit gitu, bisa dihadapi, bukan diobati, mungkin belum hilang tapi dihadapi dengan menamainya dengan yang baru gitu. Itu. Kemudian di sini ada Dwi Wahyuni juga. Dwi Wahyuni, Bunda ceritain ya dikit ya. Mumpung ada Mbak Dianita. Dwi Wahyuni ini ada trauma masa kecil. Dia sering dibully gitu, sering dibully karena fisik ya, karena fisik. Tidak usah diceritakan secara detail, pokoknya pada intinya itu. Terus dia kemudian menulis puisi yang berjudul Am I Valid ya. Puisinya itu deep banget tentang why should society validate me? Why should I come to that validation? Gitu. Nah, itu tuh yang saya tulis di jurnal juga. Saya tuh baru nulis Adi, Dwi, sama satu lagi Yohana Lolong namanya. Itu, dan itu baru satu step of their lives gitu. Dan kebayangkan itu sekarang 15 dengan ratusan cerita di masa lalu. Dan saya cerita tadi bahwa kalau peneliti itu burn out perlu ngobrol. Jadi ini adalah salah satu healing saya sebenarnya juga. Jadi anak-anak ini adalah
dalam proses menuliskan juga perjalanan hidup mereka melalui poetry. Dan sebenarnya saya juga menyembuhkan diri melalui poetry. Dan buku-buku yang ada di sini, mungkin saya sering juga cerita ke anak-anak. Buku-buku yang ada di sini itu bukan sekedar buku untuk dibaca, tapi buku untuk menyembuhkan memang. Kalau saya merasa sedih, saya membaca buku, saya merasa termotivasi, saya ingin melakukan sesuatu dengan membaca buku. Jadi bukan sekedar pajangan, cuma pajangan orang itu, apa sih bukunya banyak banget, nggak boring apa, nggak bosen gitu. Tapi it's not that gitu. Buku adalah bagi saya dalam arti sesungguhnya adalah memberikan kita perspektif dan membuat kita bangkit lagi. Dalam sesi mindfulness kita kemarin ya, tanggal berapa itu Hadi kemarin? 2 hari yang lalu ya, yang Bunda itu. Saya nangis di sesi mindfulness itu, saya ngasih instruksi, saya nangis gitu. Tarik nafas, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Terus saya nangis terus. Karena saya ingat bapak saya ya, ini buku puisi terbaru saya tentang kehilangan bapak saya yang kemarin tahun lalu. Nah ternyata setelah saya healing itu diskusi sama anak-anak lah yang memberikan masukan, ayo bangkit lagi gitu. Jadi kelas kita tuh udah kayak kelas healing gitu ya. Oke, itu dari saya. Sebelum kita lebih jauh, artinya adalah bahwa saat ini saya melakukan riset dan juga Mbak Dianita juga pastinya melakukan riset, dan apa yang kita tuliskan itu adalah sebuah perspektif yang kita pilih yang bisa kita sodorkan ke publik gitu ya. Jadi oh ini perspektifnya Mbak Dianita nih, ini nih ya, ini perspektif saya gitu. Silahkan gitu ya. Sama juga Bunda, oh ini perspektif saya nih tentang kematian seorang bapak, silahkan gitu. Jadi sebenarnya riset itu kalau ditelusuri tidak hanya riset akademik gitu ya, tapi juga riset ngebaca orang, ngebaca situasi, ngebaca konteks, ngebaca banyak hal. Jadi ketika kita bilang riset, it doesn't mean that riset apa S3, S2 yang rumit-rumit, tapi sebenarnya membaca diri kita, perilaku kita, menelusuri dan mengembangkan perspektif baru itu adalah juga riset gitu. Soalnya takutnya orang takut riset karena sangat terbebani. Gitu dulu ya. Menurut Mbak Dianita gimana? Iya, terkait riset tuh juga sempat waktu itu diundang di acara lain membahas tentang riset, karena juga kebetulan setiap minggu akhir pekan itu saya menulis blog tentang situasi masyarakat saat ini, situasi politik dan sejarah budaya seperti itu. Jadi ditanyain bagaimana sih bisa tiap minggu menghasilkan tulisan blog gitu ya. Risetnya seperti apa? Nah jadi betul tadi, riset itu kemudian tidak harus kita ke perpustakaan, duduk di balik tumpukan buku-buku tebal. Sebenarnya itu terkait dengan kepekaan kita, melihat diri sendiri, melihat sekitar kita, melihat teman kita sendiri, apa sih yang mungkin sekedar cerita aja. Misalnya saat ini peristiwanya kemarin misalnya harga minyak goreng naik sekali. Itu sesuatu yang kita mungkin nggak akan menemukan itu di perpustakaan atau kemudian di dalam kelas. Tapi nemunya dari teman-teman atau dari ibu-ibu yang menceritakan pengalamannya, duh susah ya nyari minyak goreng, mahal sekali. Itu bisa menjadi satu hal yang kita riset lagi, apa sih penyebabnya. Nah itu kemudian bisa kita tuliskan. Jadinya riset sebenarnya pada dasarnya adalah tentang kepekaan itu, dan itu hal yang bisa dilatih sekali. Jadi bagaimana kemudian kita bisa nggak bodoh amat gitu dengan sekitar kita. Nah terkait juga bagaimana riset itu dikomunikasikan. Nah betul tadi, salah satu mungkin yang menjadi PR juga ya bagi ilmuwan dan kemudian para peneliti adalah mengkomunikasikan pengetahuan yang dia peroleh, dia gali itu tadi. Jadi seringkali kalau udah anggapannya akademisi itu pasti beda kelas lah gitu, susah dijangkau, cara bahasanya susah dimengerti, beda-beda kelas. Nah saya pikir juga itu kemudian menjadi refleksi kita bersama juga, teman-teman nanti jadi mahasiswa, jadi peneliti, kemudian menjadi sosok yang akan muncul di publik untuk menyampaikan pengetahuan, perlu mencari juga komunikasi yang tepat. Ini mengapa kemudian konsepnya memang untuk anak muda buku ini, jadi dipilih bukan gini, misalnya kalau dulu
konsep tentang Orde Baru adalah perlawanan. Kita mencapai reformasi yang besar gitu ya, megah wacananya. Tapi sekarang ngomongin itu sama anak SMA, apa sih, ngapain ngomongin ini perlawanan gitu kan? Ngapain? Mending buka media sosial, mending nambah followers kayak gitu-gitu misalnya. Betul. Jadi kita harus ada penyesuaian. Kita perlu memilih cara-cara komunikasi yang tepat dengan pergantian zaman seperti ini. Nah, meskipun kemudian kenapa harus membahas Orde Baru juga gitu. Saat anak muda sekarang udah zaman seperti ini, ngapain masih bahas Orde Baru? Saya pun juga sering diginiin, "Duh, ngapain sih Dianita nih masih zaman segini masih bahas Orde Baru terus gitu kan." Nah, mungkin pertamanya pasti kembali ke ingatan saya pribadi dari keluarga dan lain sebagainya tadi sempat saya sebut. Tapi kemudian juga menyadari bahwa Orde Baru itu 32 tahun peristiwanya dan begitu banyak hal yang terjadi dan kemudian yang membentuk kita apa saat ini gitu. Bagaimana kemudian kita bisa sekolah dan sistem pendidikan kita seperti apa, itu juga ada dampaknya dari Orde Baru juga. Dan kemudian sederhana misalnya cara kita berkomunikasi, terus kemudian cara bermasyarakat ini seperti apa relasinya, itu juga ada hubungannya yang dibentuk juga dari Orde Baru. Jadi selama ini sayangnya mungkin yang lebih sering kita dengar adalah penak zamanku toh. Nah, itu mungkin lebih sering didengar. Nah, tapi kemudian apakah kita mau mencari lagi dari kalimat itu atau kita hanya menelannya mentah-mentah. Nah, kalau misalnya kita cukup peka, cukup aware bahwa itu ada sesuatu yang mungkin bisa kita cari, kita bisa mulai mencarinya. Kenapa sih sampai ada pernyataan itu? Memangkah benar-benar penak di zamannya Soeharto itu? Hal-hal seperti itu. Dan terus kemudian di sini ditulis beberapa peristiwa, misalnya gerakan 30 September, itu pemilihan bahasa, tadi juga berkaitan bagaimana kemudian pemerintah Orde Baru juga punya strateginya untuk mengkomunikasikan kebijakan, terus kemudian hal-hal yang lain, misalnya terkait istilah G30S itu macam-macam. Ada G30 SPKI, ada Gerakan 30 September, ada Gestok, ada Gestapu. Itu sebenarnya untuk menuju ke satu peristiwa saja bisa macam-macam gitu. Itu karena ada pemilihan bahasa, ada pesannya masing-masing. Kayak misalnya Gestok itu ya sebenarnya yang dipilih oleh Pak Karno, itu gerakan 1 Oktober untuk memperingati kematian dari 7 jenderal yang di malam 1 Oktober. Tapi kemudian narasi yang lebih dibentuk adalah G30 SPKI yang kemudian jadi merujuk sekali pada satu organisasi. Nah, kemudian juga mulai saat ini sejarawan mulai membuka lagi dan mulai muncul kajian-kajian bahwa mungkin tidak hanya satu tokoh atau pihak saja yang terlibat dalam peristiwa berdarah itu, tapi ada kerumitan-kerumitan lain sehingga dipilih gerakan 30 September yang lebih netral. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau misalnya kita nggak berusaha nyari, ya kita percaya-percaya aja, oh 30 SPKI udah gitu kan. Dan itu kemudian menurun lagi ke generasi-generasi berikutnya, pada akhirnya nggak ada pembelajaran lagi terhadap sejarah, nggak ada pembacaan ulang, nggak ada kemudian pengingatan lagi memori dan upaya untuk menyembuhkan diri itu sendiri gitu. Karena kita ngelihat semuanya dianggap baik-baik saja dan seperti ini ditelan begitu saja gitu. Jadi kalau berbicara tentang riset gitu ya, itu tentang membaca apapun, membaca diri kita sendiri. Saya membaca diri sebagai konteks ini sebagai generasi ketiga dari cucu seorang ekstapol, kemudian sebagai anak muda yang mengetahui Orde Baru sedikit-sedikit. Nah, kemudian membaca juga keluarga saya yang dialami seperti apa, membaca teman-teman saya waktu itu angkatanku udah jarang mau membicarakan Orde Baru itu kayak nggak punya teman gitu. Nah, itu membaca teman-teman itu dan pada akhirnya muncullah beberapa novel dan karya sastra yang membahasnya ke peristiwa 65 dan kemudian juga Orde Baru. Jadi kira-kira kayak gitu. Baik, kita langsung diskusi aja ya. Mungkin ada pertanyaan atau apa, boleh. Tapi mungkin saya juga mau bertanya ya, kalau Mbak Dianita mengerjakan ini berkaitan dengan data untuk novel Mbak Dianita juga atau seperti apa? Iya, kebetulan untuk yang novel itu terbitnya tahun 2019. Nah, pada saat itu sebenarnya riset yang saya lakukan lebih kepada menggali lagi ingatan ibu saya sebenarnya. Karena kakek saya itu udah meninggal waktu umur saya 5 SD. Nah, kemudian merasa bahwa kakek saya ini belum punya kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Nah, kemudian ibu saya waktu saat itu udah kelas 2 SD, sekitar umur segitu waktu ayahnya ditangkap.
Nah, jadinya riset yang saya lakukan saat buku harian keluarga kiri itu lebih kepada riset em, wawancara, walaupun kemudian nggak wawancara yang tertulis ataupun yang terencana gitu ya, karena kan dalam konteksnya ini keluarga gitu akan susah kalau misalnya semuanya sangat-sangat rigid gitu. Jadi mending debat mengalir, misalnya waktu duduk bareng atau makan malam diajak berbicara aja. Dulu gimana sih kita manggilnya Bapak Wadi, namanya Suwadi. Gimana sih Bapak Wadi dulu waktu ditangkap di Pulau Buru gitu. Di rumah kayak apa? Nah, hal-hal yang seperti itu bakal untungnya keluarga saya memang cukup terbuka. Kan banyak juga yang merasa masih trauma, yang belum sembuh dari itu. Jadi belum bisa menceritakan dan saya pun kemudian menggali juga seperti apa sih cara keluarga saya untuk sembuh, untuk bisa menyatakan itu dengan baik-baik saja gitu ibu saya menceritakannya. Terus kemudian saya melihat bahwa ada upaya-upaya untuk sharing itu ternyata adalah cara mereka menyembuhkan diri juga. Ibu saya bercerita itu sebenarnya bagian dari healing dia juga. Dari apa yang dia alami, trauma dia tidak bisa menjadi PNS misalnya karena ayahnya dituduh kiri dan kemudian sempat mengalami diskriminasi juga saat masih kecil. Hal-hal seperti itu yang dialami ibu saya. Sampai sekarang sebenarnya beliau juga masih trauma dengan suara derap sepatu bot. Karena mengingat pada saat peristiwa ayahnya ditangkap, sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang. Jadi kalau menonton drum band itu masih ketakutan. Tuh, jadi hal-hal seperti itu di-sharing, dibagikannya dengan saya, dan ternyata juga bagian dari healing ibu saya sendiri gitu. Nah, apakah kemudian itu berelasi dengan ini? Sebenarnya tidak, karena waktu menyusun mengenal Orde Baru ini studi pustaka yang kemudian juga sebenarnya mendapatkan masukan dari teman-teman selama diskusi, karena ini kebetulan diskusi yang kesekian dari 3 sempat online, terus kemudian bulan lalu di Bandung dan Garut, bulan ini di Bali, dan bulan depan akan di Jakarta. Jadi memang keliling untuk diskusi buku ini dan mendapatkan banyak masukan. Salah satunya adalah menambah teknik riset tadi itu. Kan juga ada nih Dianita istilah-istilah yang kemudian digunakan secara organik di masyarakat yang mungkin nggak diciptakan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, itu mungkin harus dicarinya dengan wawancara, bukan dengan mencari studi pustaka. Nah, jadi yang bisa kita tarik di sini juga bahwa kemudian apa yang menjadi objek penelitian kita juga bisa menentukan teknik kita seperti apa gitu. Jadi mana yang lebih tepat. Wawancara pun juga kan macam-macam pendekatannya. Khususnya misalnya kalau kita menggali peristiwa yang traumatik gitu akan butuh pendekatan dulu. Kita nggak bisa hanya di periset itu tiba-tiba permisi di hari pertama langsung nanya bagaimana waktu itu pengalamannya gitu. Itu ada proses-proses dulu pendekatannya seperti apa, terus kemudian jangan sampai, perlu diingat juga terkait traumatisasi. Hal itu juga perlu diingat banget oleh para peneliti, terutama kalau mengkaji tentang peristiwa yang traumatik, dan kemudian kita jangan sampai sebagai peneliti malah membuka luka lama dan tidak bisa membantunya itu. Gitu. Jadi saat meneliti untuk buku harian keluarga kiri, dan ini juga pada akhirnya itu tadi ada beberapa macam teknik yang bisa digunakan dan hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama kalau misalnya kita mengkaji peristiwa-peristiwa yang mungkin traumatik bagi orang lain. Terima kasih. Saya hanya ingin memperkenalkan diri bahwa di antara semua ini hanya saya yang produk Orde Baru. Ini. Iya, ini semua kelahiran 80-an ini. Aku yang kelahiran 68 dan seluruh hidupku itu sepertinya berada di yang lain. Pak Kadis juga sangat milenial. Kadis Dinas Kominfo itu kan penjelmaan dari Departemen Penerangan. Kalau Orde Baru bos kalau zaman Orde Baru bosnya Pak Suarmawan ini mungkin Pak Harmoko. Dan Dianita ini bikin saya malu karena saya punya cita-cita juga sebenarnya untuk menuliskan ini. Waktu Dianita lahir itu saya sebenarnya sudah penulis gitu. Artinya bisa dibayangkan betapa tuanya saya untuk memahami itu. Tapi kan karena di daerah saya sebenarnya agak kesulitan menembus data-data yang ada di pusat gitu. Karena tidak semuanya keluar.
Mungkin kalau misalnya saya menulis soal Orde Baru atau soal G30 SPKI, kita berkutat ke lokalitas, gitu, sangat lokal. Dan itu biasanya agak mirip, lokalitas itu agak mirip dengan lokalitas di tempat lain gitu. Pola-polanya itu sama. Mungkin Dianita juga menemukan hal-hal seperti itu. Apapun budayanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, pola gerakan secara politik atau secara kebudayaan itu mirip gitu. Makanya karena sudah banyak yang bikin tulisan-tulisan seperti itu, termasuk misalnya nulis novel, kita jadi selalu merasa ketinggalan gitu, Kok sudah duluan ini yang nulis ya? Kok sudah duluan ini gitu. Bahkan sekarang saya disalib oleh Dianita yang sangat. Tapi memang saya bisa memberikan banyak contoh bahwa saya sesungguhnya agak gelisah juga sebagai orang Orde Baru ketika kaum milenial atau anak-anak milenial itu tidak mengenal Orde Baru. Ketika saya bilang waktu saya menjadi wartawan di zaman Orde Baru itu seperti ini, ketegangan itu seperti ini terjadi gitu. Dan kayaknya yang mendengar itu apakah saya harus bilang wow gitu kan? sepertinya tanggapan itu seperti itu, padahal kita sudah berbuih-buih bercerita gitu kan, bahwa Orde Baru itu betapa tegangnya hidup pada zaman itu, meskipun tidak kelihatan ketegangannya gitu kan. Waktu itu tuh terlihat penak gitu, terlihat aman, terlihat tidak terjadi apa-apa gitu kan. Hanya orang-orang tertentu aja yang merasa bahwa tidak sedang baik gitu, bahwa sedang terjadi ketegangan. Nah, setelah zaman reformasi kita lebih leluasa bercerita, tapi kan itu sakit hatinya ketika sudah bebas bercerita dan orang tidak percaya gitu. Dan buku ini sebenarnya bagus, mungkin bisa menjadi rujukan, istilah-istilah. Kalau misalnya saya baca, pastilah kalau saya baca satu entry dari buku itu, saya pasti membayangkan sebuah peristiwa gitu. Kalau misalnya ada, ini paling sering disebut Harmoko, ini kasihan juga. Kalau misalnya kita nyebut Harmoko, saya tahu sampai gesturnya ngomong, sampai bagaimana apa yang terus terjadi di daerah ketika di TV. Ini satu soal ketika berhubungan dengan Harmoko dan berhubungan dengan apa yang saya lakukan itu, satu kelompok capir ada di situ entry-nya ya. Kelompok capir itu sebenarnya konsep yang sangat bagus sekali waktu itu, dan saya bisa membayangkan peristiwanya waktu itu, bagaimana petani disuruh membaca, menonton TV, nelayan itu disuruh, dan waktu itu ada di Bali Pos itu ada terbit setiap koran daerah itu diwajibkan disubsidi, kayaknya Dianita sudah tahu hal seperti ini, disubsidi oleh pemerintah untuk menerbitkan koran edisi pedesaan gitu. Dan di TV-TV ada siaran pedesaan banyak sekali, dan itu ditonton. Dan di desa saya itu orang petani itu nonton konten-konten siaran pedesaan yang juga isinya Harmoko gitu kan. Itu seperti itu. Ini hubungannya, dan itu sangat, kalau misalnya kita analisa sekarang itu sistem komunikasi yang sangat bagus sekali gitu. Menarik sekali gitu. Mungkin waktu itu disalahgunakan, tapi sebenarnya sekarang bisa ditiru itu gitu. Konsep itu bisa ditiru dalam konsep literasi misalnya gitu, literasi bagaimana petani itu, masa petani di cara beternak kambing gitu kan, cara memelihara kelinci gitu, padahal sudah kelinci nggak mengenal bahwa kita ngubuh itu memelihara. Kita melihara sapi aja nggak susah, lagi kelinci itu gimana cara jualnya gitu, semacam itu artinya Orde Baru itu sangat melekat di saya karena seluruh hidup saya, dan saya juga termasuk mengikuti ketika jatuhnya itu, saya ikut merasakan karena juga ikut menuliskannya, banyak ikut menuliskannya. Dan juga setelah itu saya sempat tugas di Jakarta gitu, dan mengikuti sisa eksesnya masih terasa, masih 5 tahun, 10 tahun itu masih ketegangan itu masih terasa gitu. Nah,
Saya ingin sebenarnya bercerita sih sebenarnya, tapi saya ingin bertanya juga, sebenarnya waktu menulis ini masih ada nggak, maksudnya gini, pemerintahan seperti sekarang ini gitu, ketika itu ditulis dia bahasanya sederhana aja, itu pro nggak itu gitu kan, maksudnya maksudnya pemerintah sekarang itu sejalan nggak dengan apa yang ditulis ini, apakah terganggu juga gitu. Ini untuk menganalisis apakah pemerintahan sekarang masih ada sisa-sisa orde barunya gitu kan, seperti itu, seperti kecurigaan banyak orang gitu. Apakah penulisan buku ini yang sederhana seperti ini, yang sangat menarik, yang sebenarnya tidak mengganggu siapapun, tapi ada nggak orang merasa terganggu gitu? Itu pertanyaan saya seperti itu. Dan juga kalau misalnya pemerintah dalam tanda kutip berkepentingan, pemerintah sekarang, apakah ada keinginan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan atau fasilitas untuk menyebarkan buku ini ke misalnya melalui dunia pendidikan gitu, misalnya seperti itu, melalui jalur formal lah gitu. Kalau jalur informal mungkin sudah banyak yang mungkin sudah terserap gitu. Tapi ada nggak kemungkinan itu, atau Dianita sudah sempat membicarakan itu, mungkin nggak misalnya ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus biar dia menjadi semacam buku sejarah yang berbeda gitu. Itu benar-benar buku sejarah sebenarnya itu, karena kalau sejarah yang sebenarnya kita baca kan rumit sekali, apa mengingat tahun-tahun, mengingat nama raja-raja, mengingat nama pejabat. Tapi ini kan sangat mungkin menjadi salah satu metode penulisan sejarah untuk kaum milenial yang berbeda. Itu ada nggak kemungkinannya masuk ke jalur formal gitu? Karena saya sebagai pribadi menginginkan itu, karena kalau kaum milenial tahu soal orde baru, saya bercerita kan bisa dipercaya lah gitu kan. Seperti itu. Dianita, terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi tadi menarik juga terkait ya bagaimana strategi komunikasinya Orde Baru itu bisa kita pelajari. Betul sekali, saya juga merasa seperti itu, walaupun tentu saja kita tidak bisa melakukan lagi sensor-sensor ataupun kemudian operasi terhadap pihak-pihak yang mungkin berlawanan pemikiran dengan kita tidak bisa lagi melakukan itu, tapi bahwa bagaimana kemudian ada semacam gagasan pada saat itu, misalnya Orde Baru punya gagasan pembangunanisme, bagaimana semua itu digambarkan bahwa Indonesia, Harmoko itu punya peran besar mengomunikasikan itu, bahwa Indonesia sudah berhasil membangun negerinya dengan investasi dan lain sebagainya, dan itu penyiarannya luar biasa sampai ke desa-desa, dan itu salah satu hal yang bisa kita pelajari juga seperti apa teknisnya. Kalau misalnya kita ingin melihat sesuatu, jadi aku bilang di buku ini bahwa ini buku tidak untuk mendemonisasi Orde Baru ataupun Soeharto, tapi menunjukkan apa sih yang terjadi di zaman Orde Baru. Jadi kalau misalnya semisal ada yang bisa dipelajari, ya bisa aja dipelajari gitu. Kita ambil baiknya dan kita manfaatkan lagi. Nah, kemudian juga tadi kalau terkait bagaimana ini bisa masuk ke ranah formal, sebenarnya itu juga yang menjadi keinginan saya. Jadi awalnya waktu diskusi dengan penerbit juga pemilihan cover terutama. Jadi awal itu mau digambar seperti ilustrasi-ilustrasi yang cukup seram gitu ya, yang bagaimana kemudian Soeharto seperti menyiksa tahanan gitu. Tapi kemudian saya menolak, saya bilang enggak, saya mau buku ini enggak kelihatan seram, netral. Jadi kalau kemudian ada generasi muda yang melihat itu ramah, enggak yang ini apa sih buku ini. Udah kalau kita mungkin generasi yang dalam tanda kutip memang sudah punya sikap terhadap Orde Baru, pastinya nyaman-nyaman aja dengan cover itu. Tapi buku ini tujuannya bukan itu lagi, nggak hanya itu aja yang baca, itu lagi. Tapi generasi yang lebih muda, jadinya di awal tuh sudah ramah gitu. Nah, upaya itu juga sekarang sedang saya lakukan sebenarnya untuk bisa memasukkan ini ke dalam tanda kutip, kemudian bisa masuk ke departemen yang mengurusi tentang kebukuan di kurikulum dan ke sekolah-sekolah, karena memang inginnya juga seperti itu, bagaimana kita bisa ini benar-benar dipakai dan dibaca oleh generasi muda. Sebenarnya strategi yang paling enak ya lewat kurikulum, lewat masuk ke perpustakaan sekolah. Jadinya ya sedang berusaha itu juga. Nah, terkait apakah kemudian ada yang terganggu? Kalau secara
selama ini sebenarnya secara pribadi belum pernah ada yang mengalami yang diserang atau bagaimana, baik itu dari pihak politik, pihak pemerintah ataupun ormas gitu ya. Tapi kalau misalnya saya dengan teman-teman yang lain membuat acara, masih sering mendapatkan ya di telepon lah oleh aparat, kemudian acaranya jangan diadakan gitu, atau kemudian di saat acaranya sedang berlangsung dibubarkan, itu juga masih sering. Waktu itu kemudian terutama saat saya belum pindah ke Jakarta, saya asli Malang. Itu di Malang cukup sering pembubaran acara, itu masih mengalami hal itu. Nah kemudian itu berarti masih banyak sebenarnya di era reformasi ini, masih banyak yang terganggu dengan upaya-upaya seperti ini. Padahal itu hanya diskusi buku, hanya pemutaran film, hal-hal seperti itu masih dianggap ya mungkin nggak sejalan dengan apa yang dianggap oleh pemerintah itu. Nah kemudian apakah terkait buku ini ada yang terganggu? Saya pikir kalau kemudian dengan buku yang sesederhana ini masih merasa terganggu, itu berarti ya ada apa-apa banget sih pemerintah saat ini, negara kita saat ini gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa kita tarik juga terkait sejarah gitu ya, pendidikan sejarah. Salah satu buku yang baru diterbitkan Kemendikbud juga yang memasukkan Tan Malaka di tokoh-tokoh pahlawan sejarah, itu saya pikir juga satu langkah yang cukup baik gitu ya. Bagaimana kemudian Tan Malaka selama ini dianggapnya sebagai tokoh komunis, terus kemudian dalam tanda kutip walaupun dia ini adalah pahlawan nasional, tapi anggapannya adalah dia tetap saja tokoh komunis yang tidak baik gitu konstruksinya. Tapi kemudian bagaimana itu dimasukkan dalam tokoh sejarah, dalam buku yang diterbitkan pemerintah, saya pikir sebuah langkah yang bisa, mungkin langkah kecil tapi bisa diteliti lagi lah langkah-langkahnya. Saya pikir seperti itu sih. Ya, saya lagi baca entry Nugroho Noto Susanto. Sebenarnya ini orang-orang yang sangat sentral ya dalam konteks Orde Baru. Pada kenal? Nggak lagi. Oke. Aduh, gimana nih? Ya, Harmoko aja kalian nggak kenal, gimana ini urusannya? Aduh, ya ampun ya. Oke, jadi Nugroho Noto Susanto itu adalah tokoh yang sangat terkenal. Dia juga seorang pendidik gitu ya, dan puisi-puisinya sangat menarik juga ya. Ya, jadi artinya gini, ketika bicara soal sejarah yang sangat kaku, itu sebenarnya bisa didekati dengan cara cute kayak gini gitu loh, ya, cute dan handy lah gitu ya. Dan we have choices ya. Kita kalau misalnya cuma pengen tahu Harmoko, ya Harmoko aja kita baca gitu loh. Cuma sekarang pertanyaannya juga kepada kalangan generasi muda, ini terkait mindfulness yang saya ajarkan kan ada 4 perspektif ya. Yang pertama itu adalah membangun sensitivitas yang tadi disebutkan Mbak Dianita. Yang kedua adalah membangun perspektif baru. Yang ketiga adalah berpijak pada konteks, dan yang keempat adalah creating new categories. What is your framing about that gitu ya. Jadi kalau kita memegang 4 mindfulness ini dalam konteks kita sehari-hari, kita tuh sebenarnya aman-aman aja berkehidupan gitu, karena apapun yang ada apapun yang disodorkan kepada kita itu hanya perspektif aja gitu loh, dan kita bebas milih angle gitu loh. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa perspektif Orde Baru yang cute itu ya ada di mengenal Orde Baru gitu. Dan mungkin dalam konteks yang seperti tadi, saya kenapa langsung ketemu Harmoko karena mungkin juga ketertarikan bukan ketertarikan karena Harmoko itu sangat legend lah saat itu gitu ya, namanya selalu ada dan wajahnya yang kenyat gitu dalam bahasa Bali itu sangat familiar gitu. Kemudian tadi ada Nugroho Noto Susanto juga, itu hal-hal yang bisa kita pilih sesungguhnya. Misalnya bukunya tebal banget nih, terus kalian ngerasa I'm not going to read that, it's too thick for me gitu, tapi kalian bisa milih kok satu gitu, apa yang kalian ingin ketahui. Permasalahannya adalah kalian ini pengen tahu atau enggak gitu loh, kan kadang itu ya. Dari kemarin tuh kita bikin tatkala Maima itu programnya itu kan bagus-bagus ya,
ada fakta dan fiksi. Fakta itu apa? Kayu tuh sampai hafal dia. Fakta itu apa, Kayu? Kata anak saya Kayu Hujan umur 8 tahun itu, saya nyetir mobil karena dia selalu ikut tatkala main-main itu, kamu kan kemarin ikut kelas fakta dan fiksi, menurut kamu fakta itu apa? Fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Wes. Fiksi apa? Fiksi itulah fakta campur imajinasi. Wes. Adi hebat kali gitu ya. Artinya adalah anak sekecil itu punya rasa ingin tahu gitu. Nah, saya sebenarnya mengundang kalian ke sini ini adalah dalam rangka membangkitkan aja sensitivitas itu, sensitivitas dan keinginan untuk tahu gitu. Makanya tadi misalnya kalau generasi tahun 93 itu ya mungkin sekarang semua pada punya akun TikTok gitu. Saya belum tergiur untuk TikTok itu ya. Mungkin saya melihat itu sebagai sebuah perspektif aja gitu. Tapi I'm not doing that. That is my choice gitu. And it's okay. Terus kemudian kembali ke tadi pilihan-pilihan tadi. Kalau kita memegang 4 prinsip itu, bahwa kita punya sensitivitas, membaca diri, membaca lingkungan, kemudian membangun perspektif, berpijak pada konteks, dan create new categories. Ini misalnya nih new categories ini udah produk mindfulness sebenarnya. Dan itu adalah hal-hal yang bisa kita create gitu. Seperti Adi trauma pada clown, kemudian Adi create poetry from that. So that is your perspective ya. Jadi itu adalah sebuah perspektif yang dipilih gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ini sebenarnya bisa kemana-mana sih ya. Oke, Juli Sastrawan. Atau Pak Gus Surya dulu ya. Ya silakan, boleh siapa aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaswanto, Mbak Adita. Saya santri di Tatkala. Betul, santri itu harus tanda kutipnya itu harus. Iya. Jadi sebelum saya bertanya satu hal, saya akan bercerita sedikit terkait dengan respon kami sebagai anak-anak reformasi terkait dengan Orde Baru. Wah, anak reformasi ya. Jelas jauh dari masa Orde Baru. Saya sebelum kuliah di Undiksa, untuk mengenal Orde Baru itu sangat sedikit, karena memang buku-buku LKS kami di sekolah itu kan memang tidak menjangkau hal-hal yang lebih dalam terkait dengan Orde Baru. Jadi nama-nama Harmoko dan sebagainya pun itu kami dapat ketika di kuliah, gitu ya. Di SD, di SMP, bahkan di SMA pun kami tidak sempat mengakses itu. Dan itu menjadi problem tersendiri karena bagaimanapun produk-produk yang mengajar kami pun produk-produk Orde Baru, kan gitu. Guru-guru kami, kemudian tokoh-tokoh yang menceramahi kami, mengkhotbahi kami pun Orde Baru. Bahkan propaganda terkait dengan G30 SPKI pun tidak sedalam ketika kami mendapatkannya di waktu kuliah. Siapa di SMA, sampai hari ini saya pikir saya berani menantang teman-teman yang baru masuk kuliah, tahu namanya Profesor Ben Anderson, itu kira-kira begitu. Siapa yang teman-teman pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh Orde Baru yang hari ini mulai berbicara, seperti Rizal Ramli, kemudian Profesor Said dan lain-lain, Akbar Tanjung dan lain-lain. Itu tidak seintens itu generasi kami untuk mengakses, karena selain kata Bu Sonia tadi, kami tidak ingin tahu, atau memang media kami berbeda. Jadi saya melihat generasi kami ini sebelum selesai dalam tradisi membaca, kemudian ada tradisi digital yang lebih ringan. Jadi effort untuk berdigitalisasi ini kan lebih ringan daripada hanya membaca buku. Kami hanya perlu jempol saja untuk meng-scroll media sosial dan sebagainya. Saya merasa bahwa teks-teks semacam ini atau buku-buku semacam ini memang sangat penting. Saya sepakat dengan Pak Ole untuk masuk ke ranah-ranah yang formal seperti sekolah, bahkan anak SD pun harus tahu bagaimana kita 32 tahun itu seakan-akan baik, tetapi sebenarnya juga tidak baik-baik saja dengan banyaknya kebijakan-kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi selama 32 tahun itu. Bagaimana Privat, kemudian bagaimana problematika G30S
sampai hari ini masih menjadi pro dan kontra. Apakah kemudian memang ini angkatan senjata yang melakukan, atau kemudian PKI yang melakukan, atau memang ini benar-benar setting dari CIA dan sebagainya, itu kan masih banyak sekali berseliweran informasi-informasi terkait dengan hal itu. Dan saya secara pribadi memang sangat tertarik dengan Orde Baru. Karena apa? Karena saya pikir hidup saya hari ini itu dari mulai SD sampai kuliah, di kurikulum pendidikan misalnya, itu memang sangat Orde Baru. Jadi saya tidak berbicara masalah sistem yang formal yang dibikin oleh kementerian, tetapi produk komunikatornya itu kan komunikator produk Orde Baru. Ya seperti yang saya sebutkan di awal, seperti guru-guru saya, kemudian orang-orang yang menceritai saya, menceramai saya terkait dengan Orde Baru dan sebagainya dan sebagainya. Jadi penelitian yang sangat serius seperti penelitiannya Ben Anderson terkait dengan G30 SPKI itu tidak pernah menyasar kepada hal-hal yang formal. Jadi barangkali hanya sedikit mahasiswa, barangkali hanya mahasiswa sejarah saja yang tahu bahwa ada nama Ben Anderson yang melakukan penelitian yang sangat keren. Bahkan beberapa tahun itu Ben Anderson tidak boleh masuk ke Indonesia hanya gara-gara penelitian itu, kan begitu. Dan buku-buku di luar penelitian Ben Anderson banyak sebenarnya, teman-teman bisa mengakses itu. Dan yang terakhir, buku ini saya memang belum membaca, tapi sekilas dengar teman-teman yang pernah membaca dan juga membaca blognya Mbak Anita di internet itu, apa ya, ada perubahan yang sangat luar biasa dari penelitian yang serius seperti yang ditulis oleh profesor-profesor atau guru-guru kita itu, kemudian dialihfungsikan menjadi bahasa yang sangat ringan, dan ini sangat milenial sekali sebenarnya. Tetapi pertanyaan saya muncul dari situ, kemudian problematikanya adalah satu, bahwa generasi kami ini Pak, generasi 96-97 itu sangat jauh dari yang namanya buku. Apalagi melihat buku setebal itu, teman-teman yang di depan itu, saya pikir bukunya sudah tebal sekali. Ya, buku-buku yang tipis pun itu tidak terjangkau. Ya, apalagi buku-buku yang tebal seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada keinginan atau idealisme dari Mbak itu untuk mendigitalisasikan, dalam arti mengkontenkan ini dalam bentuk digital, entah itu di media sosial. Saya tidak berbicara web karena web juga jarang dikunjungi hari ini. Ya, blog-blog itu barangkali yang untuk web masak saja, karena kebetulan saya hari ini sedang di setahun berlanjut ini di kajian dan analisis Badan Koordinasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam BPHMI. Jadi analisis kami untuk blog yang sifatnya seharusnya itu menjadi blog yang sering dikunjungi seperti resep masak, itu sekarang kalah dengan vlogger-vlogger food di media sosial. Nah, saya pikir pertanyaan saya itu, apakah Mbak punya idealisme untuk membuat semacam pamflet-pamflet yang kemudian diunggah di Instagram atau video-video singkat di TikTok dan sebagainya terkait dengan pengenalan Orde Baru. Jadi ada tidak pelebar luasan inilah, supaya buku ibu, supaya pengetahuan ini tidak hanya terkungkung saja dalam buku yang memang hanya beberapa teman-teman saja yang bisa akses, bukan bisa akses tapi yang mau akses. Saya pikir buku-buku seperti ini itu hanya akan didiskusikan melalui komunitas-komunitas seperti ini. Kemudian organisasi-organisasi mahasiswa yang memang sudah memiliki sikap dan memiliki sejarah di masa silam. Tetapi untuk mahasiswa-mahasiswa pada umumnya atau siswa-siswa pada umumnya, saya pikir ini kok berat rasanya untuk membaca buku setebal itu gitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi saya mengharapkan betul bahwa Mbak Adita kemudian memiliki idealisme, atau memang sudah ada gitu ya. Saya belum mengunjungi akun Instagram Mbak Adita gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pun saya bersyukur, kalau belum ada saya mengharapkan itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Sonia. Terima kasih. Halo Mbak Anita, Mbak Dianita ya. Selamat datang nih di Buleleng. Baik, terima kasih. Kalau saya, tadi Pak Oli tadi bilang beliau udah produk Orde Baru ya. Kalau saya mungkin produk Orde Baru tapi semi ya. Karena pas reformasi saya mulai kuliah. Jadi tamat SMA itu 98
ya pas zaman itu. Terus ikut juga melihat bagaimana Buleleng ini porak-poranda 99 akibat gagalnya naik Bu Megawati jadi presiden ya. Jadi seperti itu kondisinya. Kalau saya melihat waktu itu memang mencekam sekali suasananya ya, karena reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa saat itu mengganti Orde Baru itu sangat membalikkan semua rencana besar Orde Baru yang saat itu tinggal satu Replita lagi menjadi tinggal landas kalau nggak salah. Kan ada tahapan itu Replita ke-6 masuk Replita ke-6 ya, karena 32 tahun berkuasa dari 6 tahun. Jadi kalau dihitung itu Replita ke-6 itu adalah tinggal landas bahasanya. Tinggal landas itu take over, jadi terbanglah Indonesia ini. Nggak jadi take off ini ya, karena ada reformasi kan gitu. Jadi saya lihat di situ banyak semacam penggagalan dalam penjadian Pancasila itu sebagai tameng ya gitu, untuk bisa membawa Indonesia ini terbang gitu. Sehingga waktu itu Pancasila habis dihabisi kayak masalah. Jadi dijadikan sebuah produk gagal. Satu, orang-orang tidak berani menyatakan Pancasila. Jadi karena P4 yang begitu masif di saat itu praktis dihilangkan, termasuk juga penggantian PNP menjadi BKN, kemudian juga pokoknya Pancasila itu, yang berbau Pancasila itu adalah produk Orde Baru gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang ingin saya coba tanyakan dalam tulisan Mbak itu, saya lihat ada beberapa terkait dengan Pancasila sebagai tameng dan juga digunakan sebagai kendaraan untuk menggagahkan atau menguatkan kekuasaan Orde Baru. Nah, sekarang justru Pancasila itu dihidupkan lagi di zaman Merdeka Belajar ini. Tidakkah ini nanti menjadi sebuah apatis lah bagi generasi kita nantinya untuk memflashbackkan dengan Mbak penulisan buku mengenal Orde Baru ini yang notabene ada unsur-unsur Pancasilanya, dan kita juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang semangat-semangatnya menggalakkan profil pelajar Pancasila. Nah, agar tidak terjadi misinterpretasi dan misunderstanding terkait dengan alih generasi kita ini, biar tidak nanti Pancasila itu sebenarnya bagus gitu. Cuman yang mungkin saat itu diimplementasikan caranya yang kurang tepat gitu, sehingga ini yang kita benarkan. Adakah di tulisan-tulisan itu nantinya ada semacam refleksi ya, yang bisa menggambarkan kondisi saat itu dan harapan ke depan gitu. Jadi itu yang kita harapkan, yang kita coba gali dari tulisan-tulisan Mbak. Saya baca sekilas tadi di blognya. Jadi itu salah satu upaya kita nantinya bisa tidak hanya menjudge Orde Baru itu dari satu sisi, ada dari kacamata si penulis saja, tetapi bisa memberikan sebuah referensi yang faktual saat ini, sehingga apa yang terjadi saat ini itu tidak murni adalah kesalahan dari masa lalu, atau masa lalu itu adalah bagian dari proses saat ini. Itu saya merasa tepatnya seperti itu, sehingga dari apa yang kita bisa ambil bahwa teori yang namanya semacam teori inkremental ya, kebijakan inkremental itu, bahwa tidak semua yang lalu itu mungkin salah, tetapi ada hal-hal yang baik yang patut kita teruskan. Sependapat tadi yang disampaikan Yus itu bahwa soundernya ya, yang menyampaikan itu mungkin masih kesannya Orde Baru saat itu. Karena saya juga merasakan menjadi PNS itu masih kena litsus ya, jadi PNS itu kena litsus gitu. Itu yang terakhir gitu, karena di form litsusnya ada apa, parpol Anda gitu. Kena saya waktu itu. Cuman saat itu sudah disuruh jangan diisi itu, karena saya PNS-nya reformasi tahun 2000, pas ada habis reformasi itu ada rekrutmen PNS, saya coba apply, ternyata masih ada pola-pola itu, karena reformasi itu baru di pusat, di daerah itu kan menyesuaikan saja kebijakan pusat. Nah, hal ini juga menjadi bagian dari cerita di buku itu, bahwa mengenalkan Orde Baru itu tidak bisa hanya sebatas sampai dengan 98,
tetapi what next gitu, apa yang bisa diwarisi dan apa yang bisa dihindari di zaman setelah itu sampai ke depanan. Iya, terima kasih. Mohon maaf sekali ini juga Bunda Sonia, ini sepertinya tanggapan yang terakhir karena aku sore ini langsung penerbangan kembali ke Jakarta, jadi setelah ini langsung akan pulang gitu. Jadi terkait yang tadi bagaimana kemudian apakah aku punya rencana untuk bisa mengubah ini atau apa ya istilahnya bisa mengomunikasikan ini melalui media sosial. Sebenarnya sudah masukan seperti misalnya buat dong video-video pendek dari setiap entry-nya gitu dibagikan di media sosial. Aku pikir saya setuju dengan itu bahwa kemudian kita juga perlu ya gimana ya, mungkin beberapa penulis akan ngomong ya enggak lah yang namanya buku ya harus buku gitu, nggak bisa udah beda gitu kan. Aku sebenarnya cukup mungkin karena generasi juga jadi cukup terbuka dengan kanal-kanal itu dan kemungkinan itu, tapi kemudian juga saya pikir nggak 100% juga kita harus ikut arus itu, bahwa kemudian tetap saya pikir untuk bisa kebiasaan membaca referensi, kemudian penulisan karya ilmiah atau karya penelitian yang berbasis pada studi-studi yang jelas pada literatur itu tetap harus ditanamkan gitu pada generasi yang berikutnya. Jadinya lebih kepada itu adalah alternatif kalau menurut saya, pilihan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pemikiran ataupun hasil-hasil karya, tapi kemudian kebiasaan untuk membaca dan mendapatkan referensi dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan itu tetap harus ada dan diajarkan ke generasi yang selanjutnya. Gitu. Nah terkait Pancasila tadi, betul, jadi P4 itu yang benar-benar luar biasa. Ibu saya kok cerita itu dulu waktu ospek dapatnya, terus kemudian bude saya juga beliau itu nggak kuliah, tapi kemudian waktu jadi ibu rumah tangga tiap pekan itu selalu rutin di kantor camat kalau nggak salah, karena buat ibu-ibu itu pelatihannya waktu sore hari. Nah, terus kemudian kita bisa melihat polanya sebenarnya pengajarannya adalah kecenderungan Pancasila ini sebagai tameng, sebagai sesuatu yang tidak bisa di apa ya, kita sebagai rakyat itu kemudian dipatenkan seperti ini Pancasila, butir-butirnya itu dijelaskan semua dan itu disodorkan begitu, dan tidak ada ruang untuk kemudian memaknainya sesuatu lagi, padahal kita sendiri juga bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila. Dan kemudian gimana nih sekarang gitu ya, dengan kita punya kementerian punya Merdeka Belajar, punya pelajar Pancasila, dan itu lebih kepada kemudian bukan mengembalikan, lebih kepada memaknai lagi apa sih Pancasila itu kalau misalnya kita sekarang gitu, apakah memang kita menghindari upaya-upaya untuk misalnya pembatasan atau penetapan bahwa yang namanya Pancasila itu dari pemerintah saja. Itulah kenapa kemudian misalnya pelajar Pancasila itu ada 6 gitu yang profilnya. Tapi kemudian bagaimana pemaknaan atas butir-butir Pancasila itu dikembalikan lagi kepada peserta didik, kepada kemudian pendidik juga, sikap-sikap atau kemudian cara kita bermasyarakat yang berkaitan dengan Pancasila, bukan pada kemudian penetapan makna Pancasila itu apa seperti yang dilakukan pada P4. Jadinya betul terkait kebijakan tadi itu kita ada hal-hal yang bisa dipelajari dari Orde Baru dan kemudian bisa kita manfaatkan dengan lebih baik. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu dan kemudian melihat konteks saat ini seperti apa sih, dan kemudian menentukan sikap, menentukan kalau misalnya kita bagian dari pemangku kebijakan, menghasilkan kebijakan yang tepat juga yang bisa lebih baik daripada waktu sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau boleh menutup juga sekalian, buku mengenal Orde Baru ini sebenarnya sebuah pintu gerbang saja untuk mengenal Orde Baru seperti tadi disampaikan, cuma say hi gitu. Jadi mengingat juga begitu panjang generasi peristiwa Orde Baru itu 32 tahun, dan kemudian juga mungkin teman-teman banyak hal-hal yang selama ini terlihat di sekitar kita tapi nggak nyadar, kayak misalnya patung-patung 10 program pokok PKK itu terlewat kita tiap hari tapi nggak pernah mencari tahu apa sebenarnya, padahal PKK juga programnya Orde Baru. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang kemudian mungkin bisa dicari di buku ini, kembali ke buku ini kita jadi lebih tahu apa sih yang pernah terjadi di negeri kita, apa sih yang pernah terjadi di orang tua kita, dan pada akhirnya juga mengerti, oke, berarti kalau kemudian saya berikut ini saya sudah lulus kuliah, lulus sekolah, apa sih yang bisa saya lakukan dengan latar belakang generasi kita sebelumnya kayak apa, gitu sih mungkin.
Tes. Oke, tepuk tangan buat Mbak Dianita. Sayang sekali ya, waktunya sangat terbatas sekali. Mbak Dianita harus balik ke Jakarta ya. Pesawat jam berapa? Oh, jam 5, masih ada waktu. Baik, boleh nggak lagi satu aja? Udah. Oke, ya udah. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Dianita dan mungkin nanti lain kesempatan bisa main lagi ke Mahima. Di sini adalah komunitas literasi, basically sastra, seni budaya, film juga ada, dan kita selalu menyelenggarakan program-program literasi bedah buku seperti ini, dan ada juga tatkala.co, tempat kami mengirim tulisan ya, semacam citizen journalism yang menampung karya-karya kami, dan juga kita ada Mahima Institute Indonesia yang menerbitkan buku-buku karya-karya penulis. Baik, kita sebelum akhiri ada kenang-kenangan sedikit untuk Mbak Dianita, dan kemudian kita foto bersama ya.